Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Apriliana, nomor induk mahasiswa D131190606. Saya akan mempresentasikan makalah agama yang berjudul Pernikahan Beda Agama. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar kebutuhan manusia terpenuhi, mulai dari kebutuhan yang bersifat lahiriah dan kebutuhan yang bersifat batiniah. Secara umum, kebutuhan yang bersifat lahiriah adalah sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan batiniah adalah kebutuhan yang sering disebut dengan kebutuhan biologi. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat terpisahkan, di mana semua mengatur tentang masalah pernikahan tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, tersusun atas belasan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Wilayah yang luas tersebut menyebabkan adanya perkembangan-perkembangan di masyarakat atau golongan terhadap karakteristik masing-masing. Keragaman karakteristik tidak bisa menghalangi kodrat manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri. Interaksi antara suku, etnis, maupun antar agama sudah tentu tidak dapat dihindari lagi. Lebih dengan perkembangan teknologi yang canggih seperti saat ini. Dalam Islam, menikah bukan hanya menyatukan dua manusia, melainkan adanya aturan-aturan yang harus diperhatikan, sehingga dengan aturan-aturan tersebut menimbulkan adanya pernikahan yang sah dan tidak sah, serta pernikahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan secara agama maupun negara. Penjelasan pernikahan beda agama adalah pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, namun mereka tetap memeluk agamanya masing-masing, karena adanya keragaman di masyarakat seperti di Indonesia. Seperti ini, bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, dan Hindu dengan Buddha, dan masih banyak lagi. Namun, yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non-muslim. Pada dasarnya, ulama memperbolehkan pernikahan beda agama, namun dengan kondisi muslim laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab atau Nasrani dan Yahudi. Adapun jika keadaannya terbalik, wanita muslimah menikahi laki-laki yang non-muslim atau disebut kafir atau musyrik, maka sesuai dengan ijma ulama tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang non-muslim, apapun jenis non-muslimnya, entah itu dia seorang Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, atau agama apapun. Yang penting ia bukanlah seorang muslim. Senada dengan pendapat tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Melalui fatwanya, MUI melarang pernikahan antara orang muslim dan non-muslim, baik ahli kitab maupun bukan ahli kitab, baik laki-laki yang muslim maupun perempuan yang muslimah,
Pertimbangan atau alasan dikeluarkan fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan atau kerugian yang lebih besar di samping kebaikan atau keuntungan dan yang ditimbulkan. Pertimbangan seperti ini dikenal dengan teori hukum Islam dengan kaidah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslihil jal ala muqaddamul mafsidin dar'u. Artinya menolak atau menghindari kerugian atau kerusakan lebih utama daripada mengambil kebaikan. Beda agama menurut fuqaha. Fuqaha sepakat bahwa pernikahan seorang perempuan muslimah dengan pria non-muslim, baik ahli kitab atau musyrik, tidak sah karena akan dikhawatirkan adanya pelanggaran-pelanggaran etika kaidah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk kepada suami. Sedangkan pernikahan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi pendapat di kalangan fuqaha. Antara lain mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berpendapat tentang pernikahan beda agama terdiri dari dua hal, yaitu pernikahan antara pria muslim dengan wanita non-muslim hukumnya adalah haram mutlak. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab hukumnya mubah. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan beda agama mempunyai dua pendapat, yaitu menikah dengan kitabiah hukumnya mahrum, dan yang kedua, menikah dengan kitabiah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan beda agama adalah boleh, yaitu menikahi wanita ahli Alkitab, akan tetapi termasuk golongan wanita yang ahli Alkitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun masuk penganut Yahudi dan Nasrani. Dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan beda agama haram apabila menikahi wanita-wanita musyrik, akan tetapi akan diperbolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung pendukung pendapat Imam Syafi'i, tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahli Alkitab. Menurut pendapat mazhab ini, bahwa yang termasuk ahli kitab orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad belum diutus menjadi rasul. Dan dapat kita simpulkan bahwa pernikahan beda agama menurut pandangan Islam dan dari para ulama, pernikahan beda agama itu hukumnya haram. Sekian dari penjelasan makalah yang telah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.